Halo pasien dokter semua dimanapun kalian berada. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Ngomong-ngomong tentang film kali ini, dokter mau ngebahas sebuah film yang berjudul A Place Called Silence yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan seorang perempuan yang selalu dibully oleh teman-temannya, yang dimana hal ini memicu serangkaian pembunuhan pelaku bullying, yang membuat seorang ibu bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik kejadian tersebut. Apakah sang ibu dapat menemukan pelaku utamanya, atau justru malah sebaliknya? Sebelum masuk alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu ya bre, biar dokter makin semangat dan antum semua tidak ketinggalan alur film lainnya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Siapkan camilan dan anu-anuan kalian. Kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Di dalam sebuah gudang kosong, terlihat 4 orang jamet yang sedang melakukan pembulian pada seorang gadis bisu bernama Chen Yutong. Yutong mendapatkan perlakuan yang sangat biadab. Seluruh tubuh Yutong dilem mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekelompok siswa pun datang untuk menolong dengan membawa satpam. Namun karena salah satu pembuli yang bernama NG adalah anak kepala sekolah, sang satpam pun tak berani berbuat apa-apa dan malah menyuruh siswa lainnya untuk pergi. Pembulian menjadi-jadi. Bahkan salah satu dari mereka ada yang melakukan kekerasan fisik, mulai dari memasukkan kayu ke mulut Yutong hingga memukuli perut Yutong. Tak puas dengan itu, mereka pun sampai mengelem mulut Yutong. Yutong pun hanya bisa menguatkan dirinya, walaupun ujung-ujungnya air matanya harus jatuh juga. Sampai muncullah seorang wanita cleaning service sekolah yang mencari anaknya, dan ternyata itu adalah ibunya Yutong. Melihat putrinya dalam kondisi dilem ke dinding, sang ibu pun hanya bisa menangis melihat kondisi anaknya diperlakukan seperti ini. Sambil memeluk anaknya, amarah sang ibu pun sangat terpancar dari sorot matanya. Hingga di waktu maghrib, 3 orang pembuli yang baru pulang kehujanan memutuskan untuk berteduh di base camp mereka yang ada di tengah kebun kelapa sawit. Di sini, mereka pun dengan bebas menghisap sigaret dan juga melakukan vandalisme. Hingga tanpa sadar, salah satu di antara mereka ada yang menghilang. Dan ketika mereka mencarinya, mereka pun ketakutan dan pergi melarikan diri. Ketika si rambut panjang naik ke atap bangunan, dia mendapati jalan buntu dan tiba-tiba saja. Sementara itu, wanita yang satu lagi lari masuk ke tengah kebun kelapa sawit. Dia bersembunyi di bawah pohon kelapa sawit dan berusaha menelepon polisi. Namun ternyata di belakangnya sudah ada si Algojo. Shin pun berpindah ke Yutong yang sedang membantu ibunya memetik jeruk di atap apartemen. Dan ternyata kegiatan mereka direkam oleh seseorang. Keesokan harinya, dari hasil petikannya tadi malam, sang ibu pun membagi-bagikan minuman jeruk pada seluruh guru dan kepala sekolah. Dan dengan bangganya, sang ibu mengatakan bahwa jeruk ini adalah hasil tanaman dari suaminya. Hilangnya 3 anak pembuli membuat polisi datang ke sekolah untuk menginterogasi Yutong. Karena orang yang terakhir kali berinteraksi dengan para pembuli itu adalah Yutong. Sang ibu yang melihat Yutong ketakutan pun berusaha membantu Yutong dengan mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan informasi dari Yutong di rumah jika Yutong sudah tenang. Sementara itu, NG yang juga diinterogasi dengan santainya berkata bahwa kemarin dia sedang sakit dan memberikan bukti surat sakit pada polisi. Di sore harinya, ketika pulang, sang ibu mendapati Yutong sedang diinterogasi oleh seorang pria yang ternyata merupakan teman kerja ibunya di sekolah yang bernama Yukap. Sementara itu, di tempat lain, terlihat NG yang pergi ke sebuah bus bekas yang merupakan salah satu base camp dari geng pembuli, tanpa dia ketahui bahwa sesungguhnya semua temannya sudah mati. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja si Algojo itu datang lagi. NG yang terdesak pun menggunakan tabung pemadam untuk melakukan perlawanan. Setelahnya, NG berusaha kabur lewat pintu belakang. Namun pintu itu ternyata sudah diganjal dari luar. Terlihat si Algojo itu pun semakin mendekat. Di sekolah, terlihat para siswa yang sedang melaksanakan gladi resik untuk acara amal. Kepala sekolah pun dipersilakan naik ke atas panggung dan menarik tali peresmian acara amal ini. Namun,
Ketika talinya ditarik, muncullah jasad Angie yang sudah tewas dalam kondisi dibungkus plastik. Hal itu membuat seluruh siswa ketakutan dan lari berhamburan. Melihat kekacauan ini, sang ibu pun segera pergi mencari Yutong yang saat itu juga tiba-tiba saja menghilang. Sementara itu, kepala sekolah melaporkan kejadian ini ke polisi. Di sini, kepala sekolah pun mencurigai 2 orang yang mungkin saja menjadi pelakunya, si Algojo yang diam-diam suka merekam para siswi dan juga Ucup yang saat ini bekerja sebagai tukang di sekolah. Diketahui ternyata Ucup adalah bekas korban tsunami dan dia pernah memiliki seorang anak, namun kini anaknya sudah mati karena kecelakaan. Adapun alasan kenapa kepala sekolah mencurigai Ucup karena semenjak anaknya mati, Ucup jadi sering melirik cewek-cewek di sekolah. Kembali ke sang ibu yang masih mencari keberadaan Yutong. Lewat CCTV tetangganya, dia sama sekali tidak bisa menemukan Yutong dan hanya melihat Ucup yang sedang mengangkat sebuah kotak ke dalam mobil. Sang ibu pun lantas mendatangi kamar milik Ucup, namun dia malah menemukan jam tangan anaknya. Hingga sang ibu pun bisa memprediksikan yang baru saja terjadi di tempat ini. Karena bolak-balik memencet bel, namun pintunya tak buka-buka, akhirnya sang ibu pun masuk lewat jendela. Namun setelah masuk ke dalam, sang ibu sama sekali tidak menemukan keberadaan Yutong. Tiba-tiba saja Ucup pun datang dan sang ibu pun langsung bersembunyi. Hampir saja sang ibu ketahuan. Namun untungnya tiba-tiba tante pemilik kontrakan datang memanggil Ucup karena ingin minta bantuan. Singkatnya, ibu pun berhasil kabur dan dia malah ketemu dengan kepala polisi yang bernama Dai, yang kebetulan sedang mencarinya karena ternyata kepala polisi mencurigai ibu sebagai pelaku. Tangan ibu yang terluka pun segera diobati dan di sini pula sang ibu meminta bantuan pada kepala polisi untuk menemukan putrinya yang sedang hilang. Dari sinilah kecurigaan kepala polisi terhadap sang ibu mulai memudar. Setelahnya, mereka kembali mengecek CCTV dan di sini sang ibu curiga pada sebuah bungkusan plastik sampah yang dibuang oleh Ucup. Ibu bersama kepala polisi Dai pun segera mengejar bungkusan itu yang kebetulan sudah diangkut oleh truk sampah. Untungnya mereka masih dapat mengejarnya dan di tengah jalan sang ibu pun langsung membongkar sampah-sampah itu. Di sini ibu pun menemukan sepatu milik putrinya dan di sini pula sang ibu melihat si Algojo dan langsung mengejarnya. Berkat tubrukan dari mobil, pelaku akhirnya tertangkap. Dan ketika dibuka maskernya, ternyata dia adalah anak dari kepala polisi Dai. Di kantor polisi, mereka pun mengecek isi kamera milik anak kepala polisi yang bernama Juan. Dan ternyata isinya adalah cewek semua. Yang lebih parah lagi, karena sering mengintip, Juan sampai tahu warna dalaman yang sedang dipakai oleh si ibu. Karena ternyata Yuan diam-diam menyukai si ibu yang sudah lama ditinggal pergi suaminya, atau bisa dibilang setengah janda. Mendengar itu, kepala polisi Dai pun langsung menghajar anaknya. Di sini terungkap fakta bahwa ternyata sedari kecil Juan memang suka merekam cewek-cewek. Bahkan dia juga pernah digebukin di depan umum. Tak lama kemudian, salah satu polisi berhasil menemukan rekaman dari kamera Juan yang menunjukkan Yutong yang sedang dipaksa masuk ke kamar milik Ucup. Namun bukan hanya itu, di sini mereka juga menemukan rekaman ketika sang ibu memukul Yutong karena ternyata si Yutong pernah keluyuran. Dan karena hal itu dianggap sebagai penyiksaan, sang ibu pun terpaksa ditahan. Sementara itu, pihak kepolisian terlihat sudah datang ke kontrakan untuk melakukan penggeledahan. Kembali ke ibu yang masih ditahan. Saat itu, seorang pria bernama Pak Yang datang untuk diinterogasi juga. Ibu melihat Pak Yang membawa sebuah kunci yang mana kunci itu bentuknya sama seperti kunci yang dijatuhkan oleh Ucup di kamarnya tadi. Ibu pun menanyakan soal kunci itu dan Pak Yang menjelaskan bahwa kunci ini adalah kunci ruang rekreasi di Yayasan Amal. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, sang ibu pun langsung nekat kabur membawa mobil polisi menuju ruang rekreasi Yayasan Amal. Singkatnya, ibu pun sudah sampai di tempat itu. Dan benar saja, baru saja sampai halaman, sang ibu sudah menemukan 3 bangkai para pembuli yang sudah dimakan anjing. Sementara itu, di tempat lain,
Pemilik kontrakan yang saat ini bersama Ucup mendadak jadi syok ketika mendengar berita di radio bahwa saat ini Ucup jadi buronan. Dan si tante pun langsung diikat oleh Ucup. Ucup pun masuk ke dalam ruangan dan di sini dia teringat masa lalunya, yang mana ternyata dahulu dia memiliki seorang anak perempuan bernama Hui Jun yang memiliki keterbelakangan mental, dan dia adalah sahabat dari Yutong. Menjelang hari ulang tahunnya, Hui Jun pun meminta agar sang ayah mengajaknya naik perahu, dan Ucup pun menyanggupinya. Hingga hari ulang tahun Hui Jun pun tiba. Di atap sekolah, dengan alibi ingin memberikan hadiah ulang tahun, para pembuli ini pun menyuruh Hui Jun untuk memakai mahkota mawar. Namun ternyata mahkota mawar itu dipenuhi dengan duri. Mereka pun merekam kejadian itu dengan handphone. Dan tak sampai di situ, bahkan mereka juga memotong rambut Hui Jun lalu memasukkannya ke dalam botol berisi air dan memaksa Hui Jun untuk meminumnya. Tak sampai di situ, Hui Jun disuruh berdiri di atas genting kaca. Jika tidak mau, maka mereka mengancam akan membuang burung merpati kesayangan Hui Jun jatuh ke bawah. Beberapa saat kemudian, terlihat Yutong yang sudah datang dan melihat sahabatnya dibuli. Yutong pun menyiapkan gunting untuk menolong Hui Jun, sahabatnya itu. Namun, aksinya itu dicegah oleh sang ibu. Melihat pelaku pembulinya adalah anak kepala sekolah, ibu pun mengajak Yutong untuk pergi. Karena tentu saja jika menolong maka karier sang ibu akan terancam. Meski begitu, Yutong terus memohon supaya dia bisa menolong sahabatnya itu. Hingga akhirnya, si ibu pun memutuskan untuk kembali sendirian untuk menolong Hui Jun. Namun hal itu terlambat karena Hyujin terjatuh dan para pembuli itu pun kabur ketakutan sampai menjatuhkan HP-nya. Sementara Yutong hanya bisa memandangi proses sakratul maut sahabatnya dengan tetesan air mata. Hingga di suatu hari, entah bagaimana, Ucup menemukan HP yang dijatuhkan pembuli di dalam lemari loker milik anaknya. Dan disinilah dia melihat semua kejadian biadab itu yang menimpa anaknya. Dan inilah penyebab Ucup memiliki alasan untuk menjadi seorang villain dan melakukan pembantaian pada para pembuli itu. Kembali ke masa kini, terlihat Ucup yang kini sedang menyekap seorang guru tua bernama Pak Fang. Yang mana Pak Fang adalah orang yang paling dihormati di sekolah karena terkenal akan sikapnya yang bijaksana. Di sini, Pak Fang pun tiba-tiba berlutut dan memohon maaf pada Ucup. Ternyata, alasan Pak Fang minta maaf karena dahulu ketika tragedi itu terjadi, Pak Fang ada di lokasi bersama murid-muridnya. Pak Fang juga melihat pelakunya adalah anak kepala sekolah dan teman-temannya. Sebenarnya saat itu kondisi Hui Jun masih hidup, namun bukannya segera ditolong atau dipanggilkan ambulans. Baik kepala sekolah maupun Pak Fang hanya membiarkannya begitu saja. Bahkan ketika Ucup datang dan meminta bantuan agar dipanggilkan ambulans, semua orang hanya diam saja. Sampai akhirnya Hui Jun pun mati secara perlahan. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena pelakunya adalah anak dari kepala sekolah. Belum berhasil menemukan handphone yang merekam kejadian kematian putrinya, ternyata Ucup sudah lebih dulu mencoba cari tahu tentang kematian putrinya pada orang-orang. Dikarenakan tiba-tiba saja rekaman CCTV mendadak rusak, Ucup juga mencoba bertanya pada Pak Fang yang terkenal sangat bijak, namun dia malah berpura-pura tak tahu. Padahal dia tahu semuanya dan dia pergi begitu saja meninggalkan Ucup. Tak mau menyerah, Ucup juga mencoba meminta tolong bantuan pihak kepolisian untuk mengusut kasus kematian anaknya. Namun dengan sepihak, polisi malah menganggap kasus ini adalah murni bunuh diri. Karena ternyata saat itu pihak kepolisian sudah dibungkam dengan uang kepala sekolah. Dan karena semua hal inilah akhirnya Ucup pun jadi ikut dendam pada Pak Fang yang dia anggap terhormat. Namun kalau sudah berurusan dengan karier dan uang, malah memilih diam. Percekcokan pun terjadi di sini. Sambil berseteru, si ibu menanyakan keberadaan putrinya. Dan Ucup pun menjawab bahwa putrinya sudah dikubur di petak kebun jeruk di atap rumah kontrakan mereka. Mendengar itu, sang ibu pun jadi ngamuk dan mereka pun langsung baku hantam. Melihat ada kesempatan, Ucup pun memilih kabur membawa Pak Fang lari dengan mobilnya. Sementara itu, si tante yang masih ada di sana ternyata berhasil melepaskan ikatannya dan dia berusaha menyadarkan si ibu yang sedang pingsan.
Setelah sadar, tanpa pikir panjang, mereka pun langsung mengejar Ucup. Tante yang takut dengan cara mengemudi ibu yang kayak orang kesurupan memilih untuk turun, namun ibu tidak mengizinkannya. Alhasil, mereka pun jadi ugal-ugalan hingga akhirnya menabrak. Ibu yang masih sadar pun mencoba menanyakan keberadaan Yutong lagi kepada Ucup. Shin pun berpindah ke 5 tahun yang lalu. Terlihat sang ibu yang saat itu masih bekerja sebagai akuntan baru saja pulang ke rumah. Di sana, dia bertemu dengan suami keduanya. Melihat sang istri yang baru saja pulang kerja dalam kondisi cantik, sang suami pun jadi curiga dan langsung melakukan kekerasan. Karena ketakutan, sang istri pun berusaha menelepon ibunya. Namun tiba-tiba sang istri pun diusir keluar kamar dan kunci cadangannya dibuang ke lantai bawah. Melihat itu, sang istri pun langsung lari ke lantai bawah untuk mencari kuncinya supaya bisa masuk lagi. Namun ternyata bukan hanya menemukan kunci, di sini sang istri juga menemukan sebuah parang bengkok untuk mengupas kelapa. Kembali ke masa kini, terlihat Ucup yang dibawa ke kantor polisi dan langsung dikepung oleh masyarakat. Setelahnya Ucup pun diinterogasi tentang bukti-bukti yang ditemukan polisi dan juga bukti rekaman ketika Ucup menculik Yutong. Polisi pun bertanya di mana keberadaan Yutong pada Ucup, dan lagi-lagi Ucup menjawab Yutong sudah dikubur di atap kontrakan mereka. Polisi pun langsung bergerak cepat membawa anjing pelacak ke atap kontrakan, dan benar saja ketika digali ternyata sudah ada tulang belulang. Anehnya, setelah ditelusuri kemungkinan tulang itu milik lelaki. Namun tentu saja tidak mungkin orang yang baru mati bisa langsung jadi tulang belulang. Hingga akhirnya polisi menemukan bukti-bukti baru hingga terungkaplah sebuah fakta. Ternyata tulang belulang itu adalah milik ayah tirinya Yutong yang 5 tahun lalu dikubur oleh si ibu di atap kontrakan. Dan ternyata jeruk yang selama ini terkenal enak rasanya dan sering dibagikan ibu ke orang-orang berasal dari pupuk mayat suaminya. Dan maka dari itulah di awal film setiap ibu membagi-bagikan jeruknya, dengan bangga sang ibu selalu berkata pada orang-orang bahwa jeruk ini adalah hasil tanaman suaminya. Wah, apakah si ibu ini juga psikopat? Jika kalian berpikir seperti itu, maka kalian salah bre, karena ada satu fakta lagi di akhir film yang bikin otak kalian jungkir balik. Setelah mengetahui bahwa tulang itu milik ayah tiri Yutong, polisi pun kembali bertanya pada Ucup di mana Yutong sebenarnya. Dan Ucup pun menjawab bahwa Yutong kini sudah bebas. Tak lama kemudian, tiba-tiba para warga dan wartawan ternyata berhasil menerobos masuk ke atap. Dan di depan mereka semua, karena merasa misinya sudah selesai, Ucup pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa waktu kemudian, kepala polisi Dai dipanggil oleh anaknya untuk suatu hal. Dan ternyata dengan sukarela sang anak memberikan satu lagi sebuah rekaman yang sangat penting. Setelahnya, polisi pun pergi menjumpai ibu di ruang rawat tahanan sambil membawa rekaman itu dan menunjukkannya pada sang ibu. Ternyata rekaman itu menunjukkan kejadian 5 tahun yang lalu. Ketika ibu baru pulang kerja, ibu mendapati Yutong di kamar mandi dalam kondisi memprihatinkan karena baru saja dilecehkan oleh ayah tirinya. Dan ketika ibunya diusir oleh ayah tirinya, diam-diam Yutong pun segera mengambil sebuah gunting dan berniat untuk menolong ibunya. Si ayah tiri yang masih tergiur dengan wajah polos, anak tirinya pun mencoba mendekat, namun tiba-tiba di sini akhirnya terungkap fakta bahwa yang menghabisi si bangke ini adalah Yutong, bukan sang ibu. Dan di malam itu pulalah sang ibu menguburkan suaminya. Melihat rekaman itu, ibu pun memohon agar polisi menjadikan ibu saja sebagai pelakunya. Karena sesalah apapun sang anak, sang ibu tidak akan pernah tega melihat anaknya masuk penjara. Awalnya polisi Dai tidak mau mengabulkannya, namun karena ibu terus memohon, akhirnya polisi Dai pun menghancurkan barang bukti itu karena polisi Dai juga mengerti gimana rasanya jadi orang tua. Sementara itu, Yutong sendiri ternyata ada di dalam lemari es rusak yang kemarin diangkut oleh Ucup untuk dibawa pergi ke tempat yang jauh. Dan maka dari itulah Ucup sempat mengatakan bahwa kini Yutong sudah bebas. Karena ternyata
Ucup juga sudah tahu bahwa Yutong adalah pelaku pembunuhan ayah tirinya. Maka dari itu Ucup menyembunyikan Yutong di dalam kulkas dan dibawa ke tempat yang jauh. Dan di akhir film juga diperlihatkan bahwa Yutonglah yang menaruh HP berisi rekaman pembulian hingga membuat Ucup tahu kejadian yang sebenarnya. Meski hasil rekaman CCTV disembunyikan kepala sekolah. Dan inilah penyebab Ucup tidak menghabisi Yutong. Diperlihatkan juga bahwa kejadian penculikan Yutong ternyata adalah sebuah sandiwara karena saat itu Yutong tahu bahwa dia sedang direkam oleh anak polisi Dai. Tapi tak sampai di situ bre, karena di bagian akhir film ini memperlihatkan Yutong yang ternyata sudah masuk penjara remaja wanita. Dan yang lebih aneh lagi, di sini terlihat Yutong yang sedang bernyanyi, padahal selama ini dia dianggap orang bisu. Wah, apakah yang terjadi? Padahal masih banyak plot twist dalam filmnya. Namun sayangnya film ini harus tamat. Itulah ulasan saya tentang A Place Called Silence 2024. Sebuah kisah menegangkan yang mengajak kita memasuki dunia di mana keheningan menyimpan rahasia. Dan setiap detik tanpa suara justru membuka ruang untuk mendengar nurani sendiri. Dari perjalanan sang karakter utama mencari arti kebebasan hingga momen-momen sunyi yang penuh makna, film ini membuktikan bahwa terkadang yang paling bising adalah kegelisahan di dalam hati kita. Bagikan di kolom komentar, adegan sunyi mana yang paling menyentuh hatimu? Atau pesan apa yang membuatmu berpikir ulang tentang arti diam? Yuk, kita diskusi bersama. Karena dalam kesunyian, kita belajar mendengarkan suara terpenting yaitu hati. Dan seperti kata pepatah, keheningan bukanlah kehampaan, melainkan ruang bagi jiwa untuk menemukan kedamaiannya. Saya Dr. John pamit, see you again at the next video. Adios!